إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan kembali kajian akidah al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala oleh Dr. Muhammad bin Abdul Wahab Al-Aqil hafizahullah taala. Dan kita masih dalam pembahasan tentang bagaimana sikap Imam Asy-Syafi'i rahimahullah tentang hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dalam salah satu bab kitab Ar-Risalah, beliau mengatakan babu ma abanallahu li khalqihi min fardihi ala rasulihi ittiba'a ma uhiya ilaihi. Bab tentang penjelasan Allah Subhanahu wa taala kepada para manusia bahwasanya Allah mewajibkan kepada Rasulnya untuk mengikuti apa yang diwahyukan kepada beliau. Wa ma syahida lahu bihi min ittiba'i ma amara bihi. Dan Allah menyaksikan bahwasanya Rasul sallallahu hanya mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah kepada beliau. Wa man hadahu wa annahu hadin liman ittaba'ahu. Dan bahwasanya Allah memberikan hidayah kepada orang-orang yang mau mengikuti petunjuknya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Imam Asy-Syafi'i rahimahullah membawakan dalil-dalil tentang ucapan beliau di atas. Beliau membawakan dalil di antaranya firman Allah kepada nabinya, "Ya ayyuhan nabiyyu ittaqillaha wa la tuti'il kafirina wal munafiqin innallaha kana 'aliman hakima." Wahai nabi, janganlah engkau atau wahai nabi bertakwalah kepada Allah dan janganlah engkau mengikuti orang-orang kafir dan orang munafik. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui dan Maha bijaksana. Wattabi' ma yuha ilaika min rabbika, dan ikutilah apa yang diwahyukan kepadamu dari Rabbmu. Innallaha kana bima ta'maluna khabira. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kau perbuat, apa yang kalian perbuat. Di dalam ayat ini Allah memerintahkan kepada nabinya untuk mengikuti apa yang diwahyukan kepada beliau. Wattabi' ma yuha ilaika min rabbika, dan ikutilah wahai Nabi apa yang diwahyukan kepadamu dari Rabbmu. Demikian pula Allah berfirman, "Ittabi' ma uhiya ilaika min rabbika, la ilaha illa huwa wa a'rid 'anil musyrikin." Ikutilah apa yang diwahyukan kepada kamu dari Rabbmu, tidak ada sembahan yang hak kecuali Dia, dan berpalinglah dari orang-orang al-musyrikin. Intinya, sekali lagi Allah memerintahkan kepada nabinya untuk mengikuti wahyu Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah Rasul sallallahu ketika bersabda, maka tidaklah muncul kecuali dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Tsumma ja'alnaka 'ala syari'atin minal amri fattabi'ha wa la tattabi' ahwa'al ladzina la ya'lamun. Kemudian kami menjadikan bagimu di atas suatu syariat dari perintah kami, maka ikutilah syariat tersebut dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui. Perintah Allah kepada nabinya untuk mengikuti apa yang telah diwahyukan oleh Allah kepada beliau. Fa'alama Allahu rasulahu minhu alaihi bima sabaqa fi ilmihi min ismati min khalqihi. Dan juga Allah mengabarkan kepada rasulnya bahwasanya Allah mengetahui bahwasanya Allah akan menjaga beliau dari seluruh makhluk-makhluknya. Artinya Allah akan menjaga
Nabi SAW ketika menyampaikan dakwah yang hak ini. Allah berfirman, "Ya ayyuhar rasul, balligh ma unzila ilaika min rabbika." Wahai Rasul, sampaikan apa yang diturunkan kepadamu dari Rabbmu. Wa illam taf'al fama ballaghta risalata. Dan jika engkau tidak mau melakukannya, maka tidaklah engkau menyampaikan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ya'simuka minan nas, dan Allah menjagamu dari manusia. Perintah Allah sekali lagi kepada Rasulnya untuk menyampaikan apa yang diwahyukan oleh Allah kepada beliau. Ini kewajiban Rasul. Demikian pula kewajiban para pewaris Rasul, para ulama. Mereka hanya menyampaikan apa yang diwahyukan oleh Allah dan yang disabdakan oleh Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pula kewajiban kita dalam berdakwah hanya menyampaikan apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, tidak menambah-nambahi dari apa yang kita memilikinya dari pikiran atau dari perasaan dan seterusnya. Yang wajib bagi kita semuanya menyampaikan dakwah kepada Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Katakanlah, sesungguhnya inilah jalanku, kata Rasul sallallahu, aku menyeru kepada Allah di atas basirah, di atas ilmu, aku dan para pengikut. Rasul dan para pengikutnya hanya menyampaikan dakwah yang telah diwahyukan oleh Allah kepada beliau. Kemudian kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, wa syahidalahu jalla sana'uhu bistimsakihi bima amarahu bihi wal hadi fi nafsihi wa hidayati man ittaba'ahu. Allah Subhanahu wa taala menyaksikan untuk Rasul sallallahu bagaimana Rasul sallallahu berpegang teguh dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah menyaksikan sendiri bahwasanya Rasul berpegang teguh dengan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Wal hadi fi nafsihi, dan Allah telah menyaksikan bahwasanya Rasul bisa menunjukkan kepada jalan yang lurus, dan bahwasanya yang mengikuti Rasul sallallahu akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitab wal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina wa innaka latahdi ila siratin mustaqim." Allah berfirman yang artinya, dan demikianlah kami wahyukan kepada Nabi Muhammad ruhan, yaitu Al-Quran. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menamakan Al-Quran dengan Ar-Ruh. Disebutkan oleh para ulama, mengapa Al-Quran disebut dengan Ar-Ruh? Karena Al-Quran itu diibaratkan seperti roh dalam jasad manusia. Jasad tanpa roh, jasad yang mayit. Demikian pula hati manusia tanpa Al-Quran adalah hati yang mayit. Makanya Al-Quran disebut dengan Ar-Ruh, karena dengan Al-Quran inilah hati manusia bisa hidup dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman sekali lagi, demikianlah kami wahyukan kepada engkau Nabi Muhammad ruhan, roh dari perintah kami, roh yaitu Al-Quran dari perintah kami, makut kata terimal kita wal iman, yang mana dahulunya engkau Nabi Muhammad tidak mengetahui apa itu Alkitab, apa itu al-iman. Walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina, dan kami menjadikan Al-Quran sebagai cahaya, sebagai petunjuk, dan dengannya lah kami memberikan hidayah kepada hamba-hamba kami yang kami kehendaki. Kemudian Allah mengatakan, wa innaka latahdi ila siratin mustaqim, dan sesungguhnya engkau Nabi Muhammad menunjukkan ke jalan yang lurus. Di dalam hal ini para ulama mengatakan hidayah itu ada dua. Hidayatul irsyad, yaitu bahwasanya manusia di antara Nabi Muhammad SAW bisa menunjukkan manusia ke jalan yang lurus. Yang kedua, hidayatul taufik, hidayah untuk manusia mengamalkan petunjuk tersebut. Adapun menunjukkan ke jalan yang benar, ini semua manusia bisa. Di antara Nabi Muhammad SAW. Adapun hidayatul taufik, memberikan hidayah kepada manusia dalam artian memberikan kekuatan kepada mereka untuk melakukan kebenaran, maka ini di tangan Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam ayat ini Allah mengatakan wa innaka latahdi, ya, dengan lam yang pendek, wa innaka latahdi ila siratal mustaqim. Sesungguhnya engkau wahai Rasul bisa dan sungguh bisa untuk menunjukkan manusia ke jalan yang lurus. Di dalam ayat lain Allah mengatakan wa innaka latahdi man ahbabta. Innaka latahdi man ahbabta.
Sesungguhnya engkau Nabi Muhammad tidak bisa menunjukkan atau memberikan petunjuk kepada orang yang engkau cintai. Dalam artian apa? Hidayatul taufik. Adapun hidayatul ihsan menunjukkan ini yang benar, ini yang salah, ini syirik, ini tauhid, maka semua orang bisa. Adapun menjadikan orang itu betul-betul beriman dan beramal saleh, maka ini hanyalah dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun Nabi disebutkan dalam ayat ini, wa innaka latahdi ila siratal mustaqim. Sesungguhnya engkau Nabi Muhammad sungguh bisa menunjukkan ke jalan yang lurus. Kemudian Allah berfirman, wa laula fadlullahi 'alaika wa rahmatuhu la hamma ta'ifatun minhum an yudilluk wa ma yudilluna illa anfusahum wa ma yadurrunaka min syai' wa anzalallahu 'alaika al-kitaba wal hikmah wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi 'alaika 'azima. Allah berfirman, seandainya bukan karena keutamaan karunia dari Allah atas dirimu dan bukan karena rahmatnya, maka sekelompok dari mereka orang-orang kafir sungguh ingin untuk menyesatkanmu dari jalan Allah Subhanahu wa taala, dan tidaklah mereka bisa menyesatkan kecuali diri mereka sendiri, dan tidaklah mereka bisa memadaratkan dirimu sedikit pun saja, dan bahwasanya Allah menurunkan kepada engkau Nabi Muhammad Alkitab, Al-Quran dan Al-Hikmah, As-Sunnah, wa 'allamaka ma lam takun ta'lam, dan Allah dialah yang mengajarkan kepadamu apa yang kau dahulunya tidak mengetahuinya, dan wa kana fadlullahi 'alaika 'azima, dan bahwasanya karunia Allah kepadamu sungguh sangatlah besar. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada Nabi kita Muhammad SAW Alkitab wal hikmah, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah, dan Rasulullah SAW diwajibkan untuk mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala tersebut, dan bahwasanya Allah menyelamatkan Rasulullah SAW dari makar-makar orang-orang al-kafir yang ingin untuk menyeret Nabi SAW, mengembalikan Nabi SAW kepada kesesatan. Kemudian kata Imam As-Syafi'i rahimahullah, fa'abanallahu ta'ala an qad farada 'ala nabiyhi ittiba' amrihi. Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan dalam ayat-ayat tadi bahwasanya Allah mewajibkan kepada nabinya untuk mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Nabi saja diperintahkan untuk mengikuti apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, apalagi selain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa syahida lahu bil balaghi anhu, dan Allah telah menyaksikan bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan semua ajaran Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah tidak diperbolehkan untuk kita mengarang-arang sedikit pun dari ajaran agama ini, karena Rasul telah menyampaikan semua agama Allah Subhanahu wa taala, dan Allah menyaksikan akan hal tersebut dengan menurunkan firman-Nya, al-yauma akmaltu lakum dinakum, dan pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Demikian pula Rasulullah SAW ketika pada Hajjatul Wada, ketika berkumpul dengan para sahabat beliau mengatakan, ala hal balagtu, apakah aku telah menyampaikan semuanya kepada kalian? Para sahabat mengatakan, bala ya Rasulullah, betul, wahai Rasulullah SAW, engkau telah menyampaikan semua agama Allah Subhanahu wa taala. Semuanya telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW, tidak ada yang tersembunyi sedikit pun. Sebagaimana yang juga disabdakan oleh Rasulullah SAW, Rasul bersabda, ma baqiya shay'un yuqarribu minal jannah wa yubaidu minan nar illa waqad buyyina lakum. Tidak ada yang tersisa dari urusan agama ini yang bisa mendekatkan dalam surga, yang bisa menjauhkan dari api neraka, kecuali semua telah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, wa syahida lahu bil balaghi anhu, dan Allah menyaksikan bahwasanya Rasulullah SAW telah menyampaikan semua ajaran agama ini. Wa syahida bihi li nafsihi, dan Allah menyaksikan untuk dirinya. Wa nahnu nashhadu lahu, dan kita kata Imam Syafi'i menyaksikan akan hal tersebut, yaitu kita bersaksi bahwasanya Rasulullah SAW telah menyampaikan semua ajaran Allah Subhanahu wa taala. Taqarruban ila Allah bil imani bihi, dan kita mendekatkan diri kepada Allah dengan beriman kepada Rasul sallallahu wa tawassulan ilaihi bi tasdiqi kalimatihi, dan kita bertawassul kepada Allah dengan pembenaran kita kepada kalam Allah. Ini yang disebut dengan tawassul dengan al-amal saleh, dengan al-iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mungkin sudah pernah kita jelaskan dalam berdoa seorang boleh mengambil perantara yang syar'i. Dan tawassul itu ada 3 macam, ya, ada 3 macam, tawassul yang syar'i, tawassul yang bid'i, dan tawassul yang syirki. Tawassul yang syar'i yaitu seorang berdoa kepada Allah dengan amal solehnya atau dengan imannya kepada Allah dan Rasulnya. Ya Allah, dengan imanku kepadamu
dengan imanku kepada Rasulmu, maka tolonglah diriku misalnya. Ini tawasul yang disyariatkan, tawasul dengan iman ataupun amal soleh. Dan ini yang diucapkan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Beliau mengatakan, wa tawassulan ilaihi fi tasdiqi kalimatihi. Dan kita bertawasul kepada Allah dengan perantara tasdik, pembenaran, ya, kalimatihi, membenarkan firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula di antara bentuk tawasul yang syar'i yaitu tawasul dengan Asmaul Husna, ya Ar-Rahman ya Rahim, irhamni masalan, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah mengatakan Allah memiliki nama-nama yang baik, maka berdoalah dengan menyebut nama-nama Allah yang baik tersebut. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits, dan seterusnya. Kemudian tawasul yang syar'i yang ketiga di antaranya adalah tawasul dengan doa orang yang saleh yang masih hidup dan ada di hadapan kita. Sebagaimana seorang Arab Badui, beliau bertawasul kepada Rasulullah SAW. Wahai Rasulullah, doakan kami agar Allah menurunkan hujan kepada kami. Rasul pada waktu itu masih hidup. Ini dibolehkan. Adapun setelah meninggal, maka diharamkan bertawasul kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian tawasul yang kedua, tawasul yang bid'ah, yaitu tawasul dengan menyebut kedudukan Nabi SAW atau orang-orang yang soleh, dengan mengatakan misalnya dengan kedudukan Nabi-Mu ya Allah, maka tolonglah diriku. Dengan kedudukan para wali-wali-Mu ya Allah, tolonglah diriku. Ini tidak ada contohnya dari para sahabat Rasulullah SAW. Tidak diperbolehkan. Ini ada tawasul yang bid'ah. Tawasul yang ketiga adalah tawasul yang syirik, yaitu dengan mengatakan, wahai wali fulan, sampaikan doaku kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal wali fulan tersebut ya adalah orang yang mati. Maka orang yang mati tidak akan mungkin bisa mendengar doa orang yang hidup. Dan ini merupakan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah berfirman, "Walladzina takhadhu min duni awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa." Dan orang-orang yang menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah, mereka mengatakan, "Nah, ma na'buduhum." Kami tidak beribadah kepada mereka, namun kami hanya menjadikan mereka sebagai perantara yang mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Kemudian Imam Syafi'i rahimahullah berkata, qala Syafi'i wa fi syahadati bi annahu yahdi ila siratal mustaqim siratillah wa syahada bi ta'diyati risalata wa tibai amri fa fi ma wasaftu min fardihi ta'ata wa ta'qidu iyahu fi ai zakar ma aqama Allah bil hujja ala khalqihi bi taslim li hukmi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa tibai amri. Kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, di dalam persaksian Allah bahwasanya Rasul menunjukkan ke jalan yang lurus, yaitu jalannya Allah Subhanahu wa taala. Dan persaksian Allah bahwasanya Rasul SAW telah menyampaikan semua agama Allah Subhanahu wa taala, dan bahwasanya Rasul hanya mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang telah aku sebutkan tadi, bahwasanya Allah mewajibkan untuk Rasul mentaatinya. Dan betul-betul ya, Allah menguatkan hal tersebut dalam banyak ayat-ayat yang sudah disebutkan Imam Syafi'i rahimahullah, yang di mana hal tersebut menunjukkan hujjah Allah, ya ma'aqamallahu fi hujjah, bahwa di dalam hal-hal tersebut terdapat petunjuk bahwasanya Allah ingin menegakkan hujjah kepada hamba-hambanya untuk mereka tunduk patuh kepada hukumnya Rasulullah SAW dan untuk mereka mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Di antara hal yang menunjukkan kewajiban kita mengikuti ajaran Rasulullah SAW bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan Rasul SAW menunjukkan ke jalan yang lurus. Barang siapa yang mau as-siratal mustaqim, maka kembali kepada jalannya Rasul SAW. Barang siapa mau mendapatkan hidayah, maka wajib mengikuti ajarannya Rasul SAW. Allah berfirman, wa in tuti'u tahtadu. Jika engkau mengikuti Rasul SAW, Allah akan berikan petunjuk kepada. Demikian pula Allah telah menyaksikan, Rasul telah menyampaikan semua ajaran Allah Subhanahu wa taala, maka wajib bagi manusia mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka semua hal ini menunjukkan, sekali lagi kata Imam Syafi'i, bahwasanya dalam ayat-ayat tersebut terdapat petunjuk bahwasanya Allah ingin menegakkan hujjah, ingin memerintahkan kepada manusia untuk mereka semuanya tunduk kepada sunnahnya Rasul, ajarannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau Imam Syafi'i berkata lagi, wa masanna Rasulullah SAW fima laysa lillahi fi hukmun fa bi hukmillahi sunnatun. Apa yang disunahkan oleh Rasulullah SAW yang tidak terdapat di dalam Al-Quran, maka itu adalah sunnahnya Rasulullah SAW, itu adalah hukumnya Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu, bahwasanya di antara fungsi hadis Rasulullah SAW itu adalah
menjelaskan suatu hukum yang tidak ada di dalam Al-Quran. Ya. Maka wajib bagi kita semuanya untuk tetap mentaati Rasulullah SAW, untuk mengikuti sunnah Rasulullah SAW, untuk mengikuti hadis Rasulullah SAW, meskipun hal tersebut belum disebutkan di dalam Al-Quran secara terperinci. Ini semuanya sebagai bantahan juga kepada orang-orang yang hanya mengatakan kita hanya mengikuti Al-Quran saja. Al-Quraniyun. Padahal Al-Quran sendiri telah mengatakan wa ma'atakum rasulu faqudu. Apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW maka ambillah. Meskipun hal itu belum ada di dalam apa? Al-Quran Al-Karim. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, apa yang disunahkan oleh Rasulullah SAW yang belum dijelaskan oleh Allah SWT tentang suatu hukum, maka itu adalah sunnah dengan hukum dari Allah SWT. Dan sudah kita jelaskan dahulu, hukumnya Rasul adalah hukumnya Allah. Karena Rasul hanya menyampaikan apa yang telah diwahyukan oleh Allah SWT, tidak mengarang-arang sendiri. Maka sungguh, dusta orang-orang yang hanya mengatakan kita hanya mengikuti Al-Quran saja. Kata mereka misalnya, kera itu kata mereka tidak haram. Karena apa? Tidak ada dalam Al-Quran. Padahal dalam hadis Rasulullah SAW dilarang kita untuk apa? Memakan binatang atau hewan yang bertaring atau yang apa? Yang bercakar. Kera tentunya memiliki hal tersebut. Kata mereka apa? Tidak haram. Karena apa? Tidak ada dalam Al-Quran. Ini adalah apa? Suatu kesesatan yang nyata. Padahal hukumnya Allah atau hukumnya Rasulullah SAW sama dengan hukumnya Allah. Hadis Rasulullah SAW itu bisa berdiri sendiri dalam apa? Dalam istidlal, dalam kita berhukum sebagaimana Al-Quran Al-Karim. Nanti akan dijelasan Imam Syafi'i tidak ada bedanya antara Al-Quran dengan hadis yang sahih di dalam masalah apa? Hujjahnya. Semuanya bisa dijadikan hadis. Seperti yang sudah kita jelaskan dahulu, bahwasanya di dalam Al-Quran tidak ada penjelasan tentang apa hukumnya bangkai ikan di laut. Rasul SAW yang menjelaskan. Rasul mengatakan, tahurun ma'uhu, hillun maitatuhu. Air laut itu suci, dan bangkai laut atau ikan di laut itu halal hukumnya. Kalau menurut Al-Quran, semua bangkai apa? Haram. Namun di dalam hadis ini Rasul menjelaskan dengan sendirinya bahwasanya yang dihalalkan itu bangkai apa? Binatang laut atau ikan di laut. Maka orang-orang yang hanya mengambil Al-Quran dilarang untuk apa? Memakan bangkainya ikan di laut. Ini adalah suatu sekali lagi kesesatan yang nyata bahwasanya Al-Quran dan hadis sama-sama dua-duanya merupakan sumber hukum Islam. Hadis tegak dengan sendirinya, Al-Quran juga bisa tegak dengan sendirinya, meskipun dikatakan oleh Imam Makhul rahimahullah seorang ulama salaf bahwasanya Al-Quran ila sunnati ahwaju minas sunnah ila Quran. Al-Quran lebih butuh kepada Al-Sunnah, kepada Al-Hadis daripada Al-Hadis butuh kepada apa? Al-Quran. Karena tidak mungkin orang itu bisa paham Al-Quran, tidak mungkin orang itu bisa mempraktekkan ayat-ayat dalam Al-Quran kecuali dengan kembali kepada hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kata Imam Syafi'i rahimahullah, wa kadzalika akhbaranallahu. Demikianlah yang telah dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya hukumnya Rasul SAW, sunnahnya Rasul itu sebagaimana hukumnya Allah. Wa innaka latahdi ila siratal mustaqim, siratillah. Sesungguhnya engkau Nabi Muhammad menunjukkan manusia ke jalan yang lurus. Kalau ada hadis yang sahih dan belum ada penjelasan dalam Al-Quran, cukup hadis yang sahih tersebut. Tidak perlu apa? Kita menanyakan mana ayatnya. Kalau itu hadis yang sahih, cukup sebagai apa? Dalil. Tidak perlu kita apa? Mencari-cari apakah ada Al-Qurannya. Kalau tidak ada, ditolak hadis tersebut. Tidak. Hadis bisa berdiri sendiri dengan hukum. Wa qasanna Rasulullah SAW ma'a kitabillah. Rasulullah SAW terkadang mensunahkan suatu yang sudah ada penjelasannya di dalam Al-Quran. Artinya apa? Dahulu sudah kita jelaskan di antara fungsi Al-Hadis terhadap Al-Quran menguatkan apa yang sudah ada di dalam Al-Quran Al-Karim. Sudah kita contohkan dahulu misalnya masalah rukun iman. Di dalam Al-Quran disebutkan masalah rukun-rukun iman. Rasul juga menjelaskan al-iman antu'minu billah wa malaikati wa kutubi wa rusuli wal yaumil akhir wa antu'minu bil qadri khair wa syarr. Ditekankan lagi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa sanna fi ma laysa fihi bi aini nasu kitab. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, demikian pula Rasul sallallahu alaihi wasallam terkadang mensunahkan menjelaskan suatu hukum yang belum ada nasnya di dalam Al-Qur'anul Karim.
Wa kullu ma sanna faqad alzamana Allah ittiba'ahu. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, dan setiap apa yang disunahkan oleh Rasulullah SAW, setiap apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, maka Allah mewajibkan kita untuk mengikutinya. Tidak perlu apa menanyakan mana ayatnya. Cukup kalau ada hadisnya yang sahih, maka wajib untuk kita mengikutinya. Wa ja'ala fi ittiba'ihi wa ta'atihi, dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya apa yang disunahkan oleh Rasulullah SAW, kalau kita mau menjalankannya, maka berarti kita mentaati Allah dan mengikuti ajaran Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Man yuti'ir rasula faqad ata Allah." Barang siapa yang taat kepada Rasul, maka dia berarti taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa fil 'uludi an ittiba'iha ma'siyatuhu. Dan barang siapa yang menyelisih Rasulullah SAW, maka berarti dia telah memaksiati Allah Subhanahu wa taala. Allati lam ya'dzur biha khalqan, yang mana Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan udzur bagi orang-orang yang menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentunya setelah tegaknya al-hujjah. Allah berfirman, "Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasulah." Dan tidaklah kita mengazab suatu kaum sampai kita mengutus suatu rasul atau seorang rasul. Jika telah diutus seorang rasul, maka tidak ada udzur bagi orang yang menyelisihinya. Walam yaj'al lahum min tibai sunnati Rasulullah makhrajan lima wasaf. Dan Allah tidak akan memberikan kesempatan bagi seorang pun untuk bisa keluar daripada ketaatan kepada Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semuanya wajib untuk mengikuti ajarannya Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dikatakan di sini, "Tsumma dzakara dalil minat sunnah ala hujjatil hadisin nabawi." Kemudian Imam Asy-Syafi'i rahimahullah di dalam kitab beliau Ar-Risalah menyebutkan tentang dalil dari hadis tentang wajibnya mengikuti al-hadis an-nabawi. Fa rawa bi sanadihi ila Abi Rafi' maula Rasul sallallahu. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah meriwayatkan dengan sanadnya kepada Abi Rafi', pembantunya Rasul sallallahu, anna Rasulullah sallallahu qala, Rasul bersabda, "La ulfiyanna ahadakum muttaqian ala arikatihi yatihil amru min amri mimma amartu bihi aw nahaitu anhu fayaqul la adri ma wajadna fi kitabillah ittaba'nahu." Kata Rasulullah SAW, jangan sampai aku mendapatkan seorang dari kalian, dia bersandar di atas dipannya, kemudian datang suatu perintah dari perintahku, atau suatu hadis dari hadis-hadisku, atau suatu ajaran dari ajaran-ajaranku, yang mana aku merintahkan kepadanya, atau aku melarang darinya, kemudian dia mengatakan, la adri, aku tidak mengetahui, ma wajadna fi kitabillah ittaba'na. Kalau aku mendapatkan di dalam Al-Quran itu ada, aku akan mengikuti. Ini adalah suatu peringatan dari Rasulullah SAW. Jadi itu adalah suatu kabar yang merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya akan ada orang-orang sepeninggal Rasulullah SAW yang akan menolak hadisnya Rasulullah SAW, yang mereka mengatakan kita hanya mengikuti Al-Quran saja, tidak perlu mengikuti hadis Rasulullah SAW. Itu adalah suatu hal yang diperingatkan oleh Rasulullah SAW. Akan ada orang-orang yang seperti itu, yang menolak hadis-hadis Rasulullah SAW. Ya, tentunya diantaranya orang-orang al-aqlaniyun, ya, orang-orang yang menuhankan akal mereka, yang tidak mau mengambil hadis Rasulullah SAW. Kemudian dikatakan oleh Syekh Dr. Muhammad bin Abdul Wahab Al-Aqil, "Fahadhihi nususu wa ghairuha tadulluna ala ta'zimil Imam Asy-Syafi'i rahimahullah li sunnah." Nas-nas atau penjelasan-penjelasan tadi atau yang dahulu dan selainnya menunjukkan bagaimana Imam Asy-Syafi'i rahimahullah sangat mengagungkan hadisnya Rasulullah SAW, sangat mengagungkan sunnahnya Rasulullah SAW. Wa annahu ya'tabiru hakal Qur'ani fi tasri' sawa'an fil usul aw fil furu'. Dan dari penjelasan-penjelasan dahulu dan yang tadi telah jelas bagi kita bahwasanya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah telah mengatakan atau menyatakan bahwasanya Al-Qur'an sunnah itu seperti Al-Qur'an. As-sunnah seperti Al-Qur'an di dalam masalah at-tasrih sebagai sumber hukum, sebagai hujjah, sebagai ad-dalil. Di dalam masalah usul, akidah, atau di dalam masalah apa? Al-ibadah. Dalam masalah fikih, dalam masalah akidah, sama al-hadis sebagai sumber hukum. Tidak bisa apa? Dibeda-bedakan. Wa fi hadza raddun ala ahli kalam alladzina in amilu bi sunnah fil furu' lam ya'malu biha fil usul. Di dalam penjelasan-penjelasan ini terdapat dalil atau bantahan kepada ahli kalam. Kepada ahli kalam
atau kepada kelompok ahli filsafat yang mana jika mereka mengamalkan sunnah itu dalam masalah full saja, dalam masalah fikih, dalam masalah amal ibadah, namun dalam masalah usul, dalam masalah akidah mereka tidak mau mengamalkannya. Dan ini yang juga dilakukan oleh sebagian kelompok-kelompok harokah, di antaranya Hizbut Tahrir, yang mereka hanya mengatakan kita hanya mengambil al-hadis yang mutawatir saja di dalam masalah akidah. Hadis ahad tidak perlu kita mengambilnya. Padahal meskipun itu sahih menurut para ulama Ahlussunnah, kalau ahad kata mereka tidak mau mengikutinya. Ini adalah pengaruh daripada Ahlul Kalam yang masuk ke dalam barisan Hizbut Tahrir yang juga merupakan kelompok yang sesat dan menyesatkan. Mereka ingin mendirikan daulah Islamiyah, namun mereka menolak hadis ahad dari Rasulullah SAW. Daulah yang mana yang mau mereka dahulukan? Daulah Islamiyah yang mana yang mereka akan dirikan? Kalau mereka menolak hadisnya Rasulullah SAW. Semua hadis tidak pernah dibeda-bedakan oleh para ulama al-hadis dalam menerima hadis tersebut. Hadis ahad atau hadis mutawatir. Selama itu sahih dari Rasulullah SAW, maka wajib untuk diambil. Tidak boleh ditolak ataupun diingkari. Selama itu sahih dari Rasulullah SAW. Wa min kalamihi rahimallahu fi dzalik ma rawahul Baihaqi bi sanadihi an Sa'id bin Asad. Di antara ucapan-ucapan Imam Syafi'i rahimahullah yang menunjukkan bagaimana beliau sangat mengagungkan, sangat menghormati hadis Rasulullah SAW, yaitu apa yang diucapkan beliau dan diriwayatkan Imam Baihaqi dengan sanadnya dari Sa'id bin Asad qala, bahwasanya Sa'id bin Sa'ad mengatakan atau Sa'id bin Asad mengatakan kepada Imam Syafi'i, qultu li Syafi'i, aku berkata kepada Imam Syafi'i, ma taqulu fi haditsir ru'yah? Bagaimana pendapatmu tentang hadis ru'yah? Hadis ru'yah itu hadis tentang masalah ru'yatul mu'minin rabbahum, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan dilihat di surga oleh orang-orang yang beriman di surga Allah Subhanahu wa taala. Rasul mengatakan, "Innakum satarawna rabbakum kama tarawna al-qamara lailatal badri la tudamuna fi ru'yati." Rasul mengatakan, sesungguhnya kalian wahai orang-orang beriman, wahai para sahabat, kalian akan melihat wajah Rabb kalian, akan melihat Rabb kalian di surga sebagaimana kalian melihat rembulan atau bulan purnama, dan kalian tidak akan berdesak-desakan dalam melihatnya. Artinya betul-betul mereka melihat dengan jelas wajah Allah Subhanahu wa taala, dan kita mohon kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kelezatan berupa melihat wajahnya di surga kelak. Imam Syafi'i rahimahullah ditanya oleh seseorang yang bernama Sa'id bin Asad, bagaimana pendapat engkau wahai Imam Syafi'i tentang hadis ru'yah, hadis tentang masalah orang beriman melihat kepada wajah Rabbnya pada hari kiamat kelak. Faqala li, kemudian Imam Syafi'i berkata, ya Ibnu Asad, aqdi alayya hayaitu amutu. Wahai Ibnu Asad, wahai Sa'id bin Asad, bagaimana pendapatmu tentang diriku? Apakah aku masih hidup atau aku sudah mati? Inna kulla haditsin yasihu an Rasulullah SAW fa inni aqulu bihi. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, semua hadis yang sahih. Di sini perlu kita perhatikan juga, Imam Syafi'i mengatakan setiap hadis yang sahih. Berarti apa? Ada hadis-hadis yang tidak sahih yang wajib untuk kita menjauhkan diri darinya. Sebagian pengikut Asy-Syafi'iyah yang mengatakan dirinya Asy-Syafi'iyah terkadang mengatakan, wah semua hadis semua sahih. Kita katakan tidak. Imam Syafi'i mengatakan setiap hadis yang sahih. Tidak semua hadis sahih. Ada yang dhaif, ada yang tidak sahih. Rasul mengatakan, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas nama diriku, maka siapkanlah tempat tinggalnya atau tempat duduknya di dalam api neraka. Ini adalah peringatan dari Rasulullah SAW bahwasanya akan ada orang-orang yang berdusta atas nama beliau, akan mengarang-arang hadis yang bukan dari Rasulullah SAW. Maka Imam Syafi'i di sini mengikat ucapannya dengan mengatakan, inna kulla hadisin yasihu an Rasulullah SAW. Setiap hadis yang sahih dari Rasulullah SAW, fa inni aqulu bi, maka aku berpegang dengannya, aku akan berpendapat dengannya. Wa illam yablughni, meskipun hadis tersebut belum sampai kepada diriku. Kemudian juga disebutkan di sini wa isnaduhu ila Humaydi. Qala ta'ala rajulun asy-Syafi'iyyah bi Misr an Mas'abin fa aftahu. Pada suatu saat ada seseorang bertanya kepada Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ketika beliau ada di Mesir. Ketika beliau ada di Mesir, Imam Asy-Syafi'i ditanya oleh seseorang tentang suatu masalah, kemudian beliau berfatwa. Qala,
Wa qala Nabi sallallahu kada. Kemudian Imam Syafi'i membawakan hadis dari Rasulullah alaihi wasallam. Dan ini adalah metodenya para ulama. Bahwasanya mereka ketika mengajarkan ilmu, ketika mereka berfatwa, mereka selalu mengiringnya dengan apa? Ayat Al-Qur'an ataupun hadis Rasulullah alaihi wasallam. Bukan hanya apa? Akal pikiran saja. Wa qala rajulu, ketika Imam Syafi'i membawakan hadis, seorang yang bertanya tadi mengatakan, "Ataqulu bihadza?" Apakah engkau akan mengambil hadis tersebut? Ya. Yang bertanya tersebut berkata kepada Imam Syafi'i, apakah engkau akan mengambil hadis tersebut? Maka Imam Syafi'i mengatakan dengan nada yang marah, "Ara'aita fi wasati dunaron?" Apakah engkau melihat? Ya, aku memakai pakaian orang-orang kafir. Ya. Kau dahulu pada zaman Daulah al-Islamiyah atau Khilafah Islamiyah, orang-orang kafir yang dinamakan kafir, orang kafir zimmi. Orang kafir itu ada 4. Kafir al-harbi. Orang kafir yang ikut di medan pertempuran. Ini yang wajib untuk apa? Dibunuh. Yang dibolehkan untuk apa? Dibunuh. Orang kafir musta'man. Yaitu orang kafir yang masuk ke negeri kaum muslimin dengan jaminan keamanan dari pemerintah kaum muslimin atau dari perorangan dari kaum muslimin. Ini diharamkan untuk dibunuh. Seperti turis, atau diplomat, atau orang yang datang dari negara kafir untuk berdagang misalnya dengan jaminan keamanan dari pemerintah kaum muslimin, maka diharapkan untuk dibunuh. Demikian pula yang ketiga, kafir mu'ahad. Kafir mu'ahad adalah orang kafir yang tinggal di negeri kafir, yang dia merupakan penduduk negara kafir, dan negara kafir ini mengikat perjanjian damai dengan negara kaum muslimin. Maka orang kafir mu'ahad ini kalau masuk ke negeri kaum muslimin, diharamkan untuk dibunuh. Rasul mengatakan, "Man qatala mu'ahadan lam yarah rayatal jannah." Barang siapa yang membunuh kafir yang mu'ahad, maka diharamkan masuk apa? Masuk surga. Orang kafir mu'ahad saya diharamkan untuk dibunuh, apalagi orang muslim. Kemudian yang keempat, kafir zimmi, yaitu orang kafir yang tinggal menetap di negara kaum muslimin, di negara Islam, dan mereka diwajibkan bayar al-jizyah. Ini juga diharamkan untuk dibunuh. Rasul mengatakan, "Man qatala dzimmiyan lam yarah rayatal jannah." Barang siapa yang membunuh kafir yang dzimmi, maka diharapkan untuk masuk ke dalam surga ataupun mencium bau surga. Ini juga hadis-hadis yang perlu untuk kita sampaikan kepada para teroris, ya. Orang kafir dan semuanya untuk apa? Untuk dibunuh, ya. Jangankan orang muslim, orang kafir saya diharamkan untuk apa? Dibunuh. Apalagi membunuh orang apa? Orang mukmin, ya. Allah berfirman, "Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu 'alaihi wa la'anahu wa a'adda lahu 'adzaban 'azima." Allah mengatakan barang siapa membunuh orang mukmin dengan sengaja, maka baginya neraka jahanam. Dia kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah murka kepadanya, Allah melaknatnya, dan Allah menyediakan siksa yang sangat pedih baginya. Maka, wahai para teroris, ittaqillah, bertakwalah kepada Allah, ingatlah balasan Allah kepada orang yang membunuh orang beriman, meskipun dengan alasan mereka aparat keamanan orang kafir, namun selama dia muslim dan engkau tidak memiliki ilmu dalam mengkafirkannya, maka ittaqillah, bertakwalah kepada Allah, karena balasannya sangat besar. Allah pertama mengatakan apa? Fajazaa'u jahannam. Bahkan kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, ini merupakan dosa yang paling besar. Bahkan sebagai pendapat yang membunuh orang mukmin itu bisa kafir murtad. Ya. Karena apa? Allah mengatakan barang siapa yang membunuh orang mukmin dengan sengaja, baginya neraka jahanam. Jangankan ketemu bidadari masuk surga tidak bisa. Ya, jahanam bahasanya. Khalidan fiha, kekal di dalamnya. Tidak cukup hanya itu saja. Allah mengatakan wa ghadiballahu 'alaihi. Allah murka kepadanya. Tidak cukup hanya itu saja. Wa la'anahu Allah. Allah melaknatnya. Bagaimana mereka akan bisa menang? Ya, kalau mereka melakukan pembunuhan kepada kaum muslimin, Allah melaknatnya, Allah memurkainya. Dan tidak cukup hanya itu saja, Allah mengatakan wa a'adda lahu 'adzaban 'azim. Allah menyediakan siksa yang pedih baginya pada hari kiamat kelak. Nauzubillahi min dzalik. Di sini sekali lagi Imam Asy-Syafi'i sekali lagi ada 4 macam orang kafir sebagaimana disebutkan oleh Rasul dan juga oleh para ulama. Yang boleh dibunuh hanya kafir harbi saja. Kafir yang terjun di medan pertempuran bersama orang-orang kafir yang lainnya, bertemu dengan kaum muslimin, ini yang boleh dibunuh saat pertempuran, saat jihad asyari.
Kata Imam Syafi'i, "Ara'aita fi wasati junaran?" Apakah engkau melihat diriku memakai pakaiannya orang kafir? Pakaian orang kafir yang waktu itu tinggal di negeri kaum muslimin. Mereka orang kafir zimmi, kalau tinggal di negara orang kafir dibedakan pakaiannya. Ya. Dibedakan pakaiannya, entah sabuknya atau pakaiannya. Yang penting di situ dibedakan mana yang muslim, mana yang kafir yang azimmi. Ataroni kharaju minal kanisa. Kata Imam Syafi'i, apakah engkau melihatku aku keluar dari gereja? Orang tersebut mengatakan, apakah engkau akan mengambil hadis tersebut? Imam Syafi'i marah dengan mengatakan ucapan yang pedas. Apakah engkau melihatku memakai pakaian orang kafir? Apakah engkau melihatku keluar dari gereja? Aku lu qala Nabi sallallahu wa taqulu li ataqulu bihadza. Aku mengatakan, aku menyampaikan Rasul bersabda demikian, engkau mengatakan apakah engkau mengambil hadis tersebut? Ya. Ini adalah ucapan pedas Imam Syafi'i rahimahullah, bahwasanya beliau sama sekali sangat jauh daripada tujuan atau ucapan tersebut. Arwi an Rasulillah sallallahu wa la aqulu bihi. Aku meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu dan aku tidak mengambilnya. Ini adalah pengingkaran dari Imam Syafi'i rahimahullah, bahwa Imam Syafi'i meriwayatkan hadis dan beliau mengamalkan hadis tersebut. Ini menunjukkan bagaimana pengagungan Imam Syafi'i rahimahullah terhadap hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa fi riwayatin Rabi' qala sami'tu Asy-Syafi'i yaqul. Di dalam riwayat yang dibawakan oleh Ar-Rabi' dikatakan di situ bahwasanya aku mendengar Imam Syafi'i berkata, wa sa'ala rajul al-masyafi'i. Ada seseorang yang bertanya kepada Imam Syafi'i. Faqala ruya an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala kadza wa kadza. Imam Syafi'i ketika berbicara tentang suatu masalah agama, beliau membawakan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tiba-tiba seseorang berkata kepada beliau, "Ya Aba Abdillah, ataqulu bihadza?" Apakah engkau akan berkata seperti ini? Apakah engkau berpendapat seperti hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kemudian farta'ada Syafi'i, Imam Syafi'i pun gemetar, menunjukkan ini permasalahan yang besar. Bagaimana beliau dituduh tidak mengambil hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Farta'ada Syafi'i wa farra launuhu, dan menguning warna kulit beliau. Wa qala waihak. Kemudian beliau mengatakan, waihak, celaka engkau. Ayu ardin tukilluni wa ayu sama'in tudhilluni. Bumi mana yang akan memikulku dan langit mana yang akan menaungiku? Idza rawaitu an Rasul sallallahu alaihi wasallam syai'an falam aqul bihi. Jika aku meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam namun aku tidak mau mengambil. Ini adalah ucapan keras Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Imam Syafi'i juga mengajarkan terkadang ucapan yang keras. Dakwah sekali lagi bukan hanya dengan lemah lembut, terkadang dengan keras, dengan syiddah kalau memang dibutuhkan. Memang secara asal dakwah itu dengan lemah lembut. Namun juga jangan lupa Rasul juga terkadang berdakwah dengan dengan keras, dengan sikap yang tegas. Bukan hanya lemah lembut saja, terus menerus lemah lembut saja, tidak. Namun juga dengan syiddah. Imam Syafi'i di sini murka kepada orang tersebut. Seraya mengatakan, waihak, celaka dirimu. Bumi mana yang akan memikulku dan langit mana yang akan menaungiku jika aku meriwayatkan dari Rasulullah SAW namun aku tidak berpendapat dengannya. Na'am ala ra'si wal ainain. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, hadis tersebut kata orang Arab mengatakan dalam masalah pengagungan suatu ala ra'si wal ain. Hadis Rasulullah SAW itu di atas kepalaku dan di atas mataku. Artinya betul-betul aku menyanjungnya, aku betul-betul menghormatinya, mengagungkannya dan berpendapat dengannya. Ala ra'si wal ainaini. Diulangi lagi oleh Imam Syafi'i rahimahullah, ala ra'si wal ainaini. Hadis tersebut di atas kepalaku dan di atas kedua mataku. Qala wa sami'tu Syafi'i yaqul. Kemudian Ar-Rabi mengatakan lagi, aku pernah mendengar Imam Syafi'i berkata, ma min ahadin illa wa yadhhabu alaihi sunnatun li Rasulullah sallallahu wa ta'zubu anhu famahma qultu min qaulin aw ashaltu min aslin fihi an Rasulullah sallallahu khilafa ma qultu fal qawlu ma qala Rasulullah sallallahu wa huwa qawli. Kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, tidaklah seseorang di antara manusia kecuali akan tersembunyi baginya sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau suatu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan tawadhu'nya Imam Syafi'i rahimahullah, dan ini merupakan pelajaran dari Imam Syafi'i kepada kita semuanya, bahwasanya bagaimana ketinggian manusia dalam ilmu agama, tidak semuanya dia bisa menguasainya. Mungkin dia ahli hadis, namun mungkin dia terlewatkan sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang maksud, tidak ada yang menguasai
semua ilmu ini. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Namun manusia berusaha untuk mengejarnya. Manusia berusaha untuk mengikuti yang hak. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, bagaimanapun orang tersebut, maka akan tersembunyi baginya salah satu daripada sunnahnya Rasulullah SAW. Maka kata Imam Syafi'i, pamahna kultu. Maka apa yang aku katakan, apa yang aku jadikan sebagai landasan, ya. Dan Rasulullah SAW menyelisihinya, atau hadis Rasulullah SAW menyelisih apa yang aku ucapkan, maka aku berpendapat dengan pendapatnya Rasulullah SAW. Artinya Imam Syafi'i rahimahullah berlepas diri daripada ucapan beliau yang menyelisih hadis Rasulullah SAW. Sekali lagi ini adalah pengagungan Imam Syafi'i kepada hadis Rasulullah SAW. Ini juga merupakan tawadhunya Imam Syafi'i rahimahullah, bahwa tidak semua ucapan beliau itu benar. Ya, kalau Imam Syafi'i saja seperti itu, apalagi kita. Maka ambil apa yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, sesuai dengan pemahaman para sahabat Rasulullah SAW. Qala wa ja'ala yuraddidu hadzal kalam. Kemudian kata Ar-Razi, Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengulang-ulang ucapan beliau ini. Sekali lagi beliau mengatakan tidak ada seorang pun kecuali akan tersembunyi baginya salah satu sunnah Rasulullah SAW, salah satu hadis Rasulullah SAW. Maka apapun yang aku katakan, apa yang aku jadikan sebagai fondasi, namun hadisnya Rasulullah SAW menyelisihinya, maka al-qaul maqala Rasulullah SAW, maka yang benar adalah ucapannya Rasulullah SAW, wa huwa qauli, dan aku akan berpendapat dengan pendapat tersebut. Dan ini juga yang dikenal dengan istilah idza sahal hadis bahwa mazhabi. Apabila telah sahih suatu hadis, maka itu adalah mazhabku. Wa fil lafzin, di dalam ucapan yang lain Imam Syafi'i mengatakan mata ruwitu an Rasulillah sallallahu hadisan walam aqut bihi fa ushidukum anna aqli qad dhahaba. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, kapan saja diriwayatkan kepadaku suatu hadis dari Rasulullah SAW, namun aku tidak mengambilnya, maka ketahuilah bahwasanya akalku telah hilang. Tawadhunya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, bahwasanya perlu diketahui Imam Asy-Syafi'i mengatakan dirinya tidak maksum. Terkadang mungkin ada yang salah dari ucapan beliau, mungkin terlewatkan suatu hadis dari Rasulullah SAW dan beliau mengambilnya. Maka tidak boleh kita ta'assub fanatik kepada Imam Asy-Syafi'i rahimahullah atau kepada siapapun. Ya. Karena apa? Yang masuk hanyalah Rasulullah SAW. Ini adalah ucapan Imam Syafi'i tentang bagaimana pengagungan beliau kepada hadis Rasulullah SAW. Aku lupa lihada wa aku dakwana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.